Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Zahrani, mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. NIM saya 20221006031117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil proyek saya pada mata kuliah desain web, yaitu sebuah website pembelajaran interaktif yang saya beri nama XGeoTransform. Pada proses pembuatan website ini, pada saat pembelajaran desain web itu sudah diberikan modul dan diajarkan oleh Pak Agung terkait bagaimana codingan login, register, menambahkan RPS, lalu bagaimana mengelola database dalam PHPMyAdmin. Lalu saya meminta bantuan dari GPT juga untuk meminta codingan masing-masing terkait pengaplikasian web ini. Jadi setelah saya sudah meminta codingan, itu saya sesuaikan lagi dengan apa yang saya mau dan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi untuk tampilan web saya seperti ini. Saat pertama kali masuk, pengguna akan disambut dengan halaman utama yang menampilkan deskripsi singkat tentang website ini. Di bagian atas terdapat logo, nama website, profil pengembang, serta tombol memutar atau menghentikan musik latar. Sebelum menggunakan fitur, itu pengguna wajib untuk daftar dan login terlebih dahulu. Untuk daftar akun, ini pengguna dapat menginput email dan password, lalu ingin memilih sebagai apa? Sebagai siswa, guru, maupun admin. Karena tadi saya berperan sebagai siswa, tampilannya akan seperti ini. Terdapat fitur modul ajar atau RPS, materi, contoh soal, kuis, beserta logout. Lalu untuk tampilan pengguna profil, ini terdapat 3 fitur, lihat profil, edit profil, dan logout. Untuk lihat profil ini, pengguna akan dilihatkan pengguna ini akan terdaftar sebagai apa. Untuk edit profil, ini pengguna dapat mengedit email dan password baru serta foto profil yang pengguna inginkan. Ini untuk tampilan modul ajar yang berisi file PDF RPS yang bisa dipelajari. Untuk bagian materinya, ini berisi PowerPoint dan video-video pembelajaran yang disebarkan dari YouTube. Untuk bagian contoh soal, ini terdapat 4 jenis contoh soal, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Untuk contoh soal refleksi seperti ini contohnya, terdapat pertanyaan kontekstual disertai dengan ilustrasi dan pembahasannya. Ini untuk daftar kuis, terdiri dari kuis pilihan ganda dan kuis pilihan uraian. Ini tampilan jika pengguna mendaftar sebagai guru maupun admin. Di sini guru dan admin sama-sama bisa menambahkan modul ajar, menambahkan materi, menambahkan contoh soal, dan menambahkan kuis. Di sini perbedaannya ketika berperan sebagai admin dan guru, kalau admin itu bisa menambahkan dan menghapus fitur-fitur ini tadi, seperti menambah maupun menghapus modul ajar. Lalu kalau guru itu hanya bisa menambahkan materi, menambahkan contoh soal, dan lain sebagainya. Ini untuk tampilan profil pengembang dari website ini. Dan terdapat fitur logout tadi, itu bisa kembali ke halaman utama. Kelebihan dari website ini, pengaplikasiannya cukup mudah, fitur-fiturnya juga mudah diakses. Kekurangan dari website ini dalam penggunaan fontnya. Itu sepertinya membuat orang pusing, membingungkan juga. Lalu kurangnya interaktif. Kurang interaktif di sini, kurangnya gambar-gambar dalam laman webnya. Kendala dalam pembuatan website ini yaitu saat merubah dari localhost ke global host itu terdapat error. Untuk solusinya saya menanyakan kepada teman-teman bagaimana solusinya. Apakah dalam codingan saya ini terdapat error? Seperti itu. Terus saya meminta tutorial ke YouTube bagaimana cara mengatasi errornya ini. Dan alhamdulillah bisa selesai juga, bisa berhasil ke global host. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.